Iblis hanya takut dengan anak Tuhan yang beriman teguh. Iblis gentar dengan anak Tuhan yang selalu hidup sesuai dengan firman Allah. Karena sejatinya yang bisa mengalahkan iblis adalah Tuhan berperang gantikan kita. Kalau selain orang berindigo yang bisa dipakai setan, ada nggak Pak yang seperti indigo, tapi memang bukan dari Tuhan Pak? Seperti kuasa gelap, tapi sepertinya entertainment Pak. Bisa, namanya transfer spirit, Thomas. Oh, transfer spirit Pak ya Pak. Itu gimana Pak? Bisa Bapak bagikan pada jemaat? Namanya dibuka mata batin. Apa Pak? Maaf? Dibuka mata batin. Dibuka mata batin. Itu memang ada caranya Pak? Ada. Oh, apa Pak keuntungan mereka Pak sehingga harus dibuka mata batinnya Pak? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Tapi kalau terbuka mata batin, berarti bisa lihat setan, bisa lihat menterawang-terawang gitu Pak Daud ya. Apa gunanya, Thomas? Gunanya cuma lihat setan semua Pak Daud ya. Iya. Pak Daud, memang kopi itu bisa menawarkan kuasa jahat ya Pak Daud? Apa? Kopi itu bisa bisa menawar kuasa jahat Pak Daud? Tidak bisa. Kan ada suatu keyakinan bahwa ada bau kopi, setannya nggak bisa masuk Pak. Nggak ada pengaruh itu, Thomas. Nggak ada pengaruh Pak Daud ya. Jemaat dengar ya, bahwa tidak ada pengaruh dan tidak ada kebenaran bahwa setan takut sama kopi Pak Daud ya. Iya. Kalau rumah sial dikasih kopi itu katanya Pak, bau-bau kopi atau biji-biji kopi supaya setan nggak masuk gitu Pak. Berarti hoax Pak Daud ya. Saya setuju dengan hambanya Evangelis Datoni. Transfer spirit ya, dibuka mata batin supaya bisa melihat setan atau alam lain itu kurang kerjaan. Ngapain gitu loh? Apa sih untungnya, manfaatnya? Kalau hanya untuk kepuasan diri. Apa korelasinya dengan masa depan kita dan menjadi berkat bagi sesama? Yang ada, kalau kita punya interaksi, koneksi dengan kuasa gelap, dengan iblis, kutuk itu akan turun kepada kita, sahabat. Ada tumbal nanti diminta, apalagi kita berinteraksi dengan orang tertentu yang mentransferkan spirit itu. Ada perjanjiannya. Kalau sudah terikat, ya, terkonek, itu susah lepas itu. Akan menjadi alat iblis selamanya. Akan diperbudak oleh kuasa gelap. Jadi jangan main-main, udahlah, nggak usah. Lebih baik datang ke Tuhan saja. Lebih baik kita melihat kuasa Tuhan, melihat karya Tuhan, dan bila perlu melihat Tuhan hadir dalam hidupmu. Ya, banyak orang kok melihat Tuhan, baik dalam mimpi, baik dengan mata rohani dan lain sebagainya. Tuhan menghampiri dia. Lebih baik begitu daripada dihampiri iblis, kuasa gelap. Bahaya. Terikat itu bahaya. Kalau sudah terikat, susah lepasnya. Sampai generasi berikutnya yang kita lahirkan pasti akan mengalami kesulitan. Akan terus diikat oleh kuasa gelap. Makanya nggak heran kalau bapaknya hidup dalam kesialan, dalam kutuk, anaknya juga ngalami. Ya, kasihan ya, karena kesalahan kita nanti generasi kita yang menanggung. Jadi stoplah yang namanya transfer spirit, buka mata batin, mata rohani. Gak usah lah ya, pakai mata kepala biasa aja melihat fakta kehidupanmu. Kamu sudah menjadi berkat belum? Kamu sudah percaya Tuhan belum? Siapa keluargamu yang masih jahat, masih hidup dalam dosa, itu pakai mata kepala gitu. Ngapain lihat alam lain? Aduh.
Alam lain itu sebenarnya masih di bawah alam roh, yaitu alam roh kudus, alam roh bersama Tuhan. Dan suatu ketika kita akan masuk ke dalamnya, yaitu Firdaus, dan akan masuk juga ke tempat yang paling indah, yaitu surga. Lalu berikutnya tadi disinggung mengenai penangkal setan, kopi. Ya, agak lucu memang, masa kopi bisa menangkal setan? Itu kan informasi yang diberikan, entah dari siapa nggak tahu. Itu mana bisa kopi menangkal setan? Yang benar itu kopi menangkal ngantuk. Saya setuju dengan hambanya Evangelis Tony. Ya, hanya itu, kalau ngantuk minumlah kopi, karena ada zat kafein yang terkandung dalam kopi sehingga melek terus gitu, apalagi kopi hitam. Saya pecinta kopi itu ya. Jadi nggak ada korelasi kopi dengan setan jadi takut, tidak mendatangi rumah kita. Itu tipuan, itu tipuan. Kalau ada yang kasih nasihat begitu, orang tertentu misalnya, jangan percaya. Mau aja dibodoh-bodohi. Sebenarnya ada lagi yang sering beredar di masyarakat. Satu, kopi tadi sudah dibahas. Yang kedua katanya garam. Tabur garam, setan takut. Itu setan apaan itu? Merendahkan setan itu, masa takut sama garam? Ya. Lalu ada juga yang mengatakan minyak babi. Taruh minyak babi, setan pasti takut. Aduh, masa setan takut sama minyak babi? Itu setan apaan? Setahu saya setan itu adalah pribadi yang punya kekuatan tertentu, yang bisa mengendalikan kehidupan manusia. Tentu seizin Tuhan ya. Seperti itu. Masa kalah sama kopi, sama garam, minyak babi, atau apa lagi nanti, kayu-kayu tertentu kalau ditaruh di rumah katanya setan nggak masuk. Itu aneh-aneh itu. Alkitab pernah mencatat waktu setan atau legion ketemu dengan Tuhan Yesus di Gerasa, dia takluk, dia tunduk, dia hormat kepada Yesus. Katanya, engkau adalah anak Allah. Dan dia minta dipindahkan ke babi-babi. Itu sejarah mencatat, iblis aja minta pindah ke babi. Bagaimana mungkin dia takut dengan minyak babi? Itu logika praktis. Iblis hanya takut dengan anak Tuhan yang beriman teguh. Iblis gentar dengan anak Tuhan yang selalu hidup sesuai dengan firman Allah, yang memiliki 6 senjata perlengkapan Allah yang siap untuk diluncurkan. Ya, itu ada pedang roh, ada iman, ada berikat pinggangkan kebenaran. Itu dia. Berkasutkan kerelaan memberitakan firman Tuhan. Ada ketopong keselamatan. Ya, seperti itu. Dan perisai iman itu Efesus pasal 6, baca tuh ayatnya. Ya. Jadi kita harus paham betul, jangan sampai mau diputarbalikkan oleh iblis seolah-olah dia takut dengan ketiga hal itu. Yang ada dia ketawa. Tuhan Yesus aja aku cobai, dia bilang. Apalagi cuma media yang kau pakai, itu media rendahan. Ya, jadi sekali lagi, jadilah anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, karena sejatinya yang bisa mengalahkan iblis adalah Tuhan berperang gantikan kita. Itu dia. Kiranya Tuhan menyertai sahabat, kiranya Tuhan memberkati sahabat. Bertobatlah sebelum terlambat bagi yang sudah terjerat oleh kuasa gelap. Tuhan Yesus memberkati.